Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku duduk membeku, meratapi jasad yang sudah kaku. Tak ada gerakan di sana. Sosok yang aku banggakan, yang selalu kuharapkan doa dan kasih sayangnya. Seseorang yang meramaikan rumah ini dengan cerewet, nasihat, dan teriakan perhatian. Kini lenyap, sunyi, sepi. Ibu. Ya, itu ibuku. Terbaring pias tanpa gerak. Bukti bahwa beliau sudah tak bernyawa lagi. Ibu pergi dengan tenang. Tidak ada lagi sakit yang dirasa. Sembuh dari rasa yang menyiksa. Diganggu rasa bersalah. Berjuang melawan penyakit yang tidak biasa. Sampai beliau menyerah lemah tak berdaya. Hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesak di dada menyeruak ketika lafaz itu terucap. Rasa bersalah yang menghantui hati dan pikiran ketika mengingat itu semua. Benar saja, pepatah mengatakan, penyesalan akan datang di akhir. Ya, itu yang aku rasakan sekarang. Penyesalan yang kini kurasakan, yang seharusnya tak akan kurasakan. Andai saja kesalahan itu tak aku lakukan. Andai dan andai itu yang selalu menjadi ucapan yang percuma. Nyatanya nasib pahit di depan mata. Namaku Doni Pratama. Ya, aku putra pertama dari 3 bersaudara. Panggil saja Doni. Umurku 22 tahun. Bekerja menjadi buruh pabrik di salah satu garmen di Kabupaten Bogor, yang lumayan memakan waktu. Berangkat ke sana dengan mengendarai sepeda motor sekitar setengah jam. Itu pun bila tidak terjebak macet di jalan. Kalau terhambat bisa hampir 1 jam ke sana. Tak ada pilihan, aku hanya mengandalkan ijazah sekolah menengah pertama. Tak ada keinginan apa-apa, hanya ingin mengurangi beban keluarga. Bapakku hanya bekerja menjadi tukang bangunan, itu pun kalau ada panggilan kerja dari temannya. Ibuku hanyalah ibu rumah tangga, terlebih sekarang sedang mengandung. Tinggal menunggu waktu melahirkan putra keempatnya. Setiap hari kuhabiskan waktu hanya di pabrik. Berangkat dari jam 6 pagi hingga pukul jam 4 sore. Sisanya kuhabiskan di kamar saja. Ruangan ternyaman menurutku. Sekedar merebahkan badan, hanya ingin meninggalkan rasa lelah karena seharian bekerja. Terkadang berkumpul dengan teman-teman pabrikku bila waktu hari libur tiba. Hanya sekedar ngopi di salah satu rumah mereka, di mana asal mula petaka itu datang. Aku berangkat ke pabrik pagi-pagi sekali. Entah kenapa, rasanya aku lebih bersemangat dari ini. Hingga tiba di pabrik jam 6. Menurutku kebagian, tapi tak apa. Aku bisa bersantai-santai sambil menikmati segelas kopi yang kupesan di warung langgananku depan pabrik. Tak lupa ku nyalakan 1 batang rokok yang siap kuhisap. Ini kebiasaanku. Entah rokok dan kopi adalah 2 barang yang tidak bisa dipisahkan. Menurutku tak nikmat kalau salah satunya tak ada. Aku tak sendiri, ada teman pabrikku menemani. Menambah kenikmatan dan keseruan sambil bercanda gurau, menghangatkan suasana pagi. Namanya Alex, usianya tak jauh dariku. 2 tahun lebih tua dariku. Dia teman yang humoris dan mudah akrab. Jadi tak aneh kalau hampir satu pabrik mengenal dia. Dan kebetulan rumah Alex tak jauh dari pabrik sekitar 1 kilometer saja. Sudah 10 menit berbincang-bincang dengan Alex. Aku memperhatikan sekeliling. Ada yang mengalihkan pandanganku. Gadis cantik dan seksi berjalan menghampiri ke arahku.
Lebih tepatnya ke warung yang aku tempati. Aku tersenyum pada gadis itu, mengisyaratkan bahwa mempersilahkan melewati diri yang kebetulan duduk di ujung bangku, dekat pintu masuk warung. Tak menyangka, dia tersipu malu, membalas senyuman, yang membuat pikiranku melayang, menunjukkan bahwa dia berterima kasih padaku. Sambil berlalu masuk ke dalam warung memesan sesuatu. "Bang, mau beli air mineralnya?" "Ada." Suara gadis itu yang membuat pendengaranku lemah. Aku hanya bisa tertunduk malu. Kenapa aku salah tingkah? Apa ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Entah. Kulirik gadis itu pergi berlalu, meninggalkan jejak di hati, tanpa menghiraukan perasaan yang kini kuhadapi. Detak jantung yang terdengar kencang, tak bisa kukendalikan. Tak kusangka, ternyata Alex memperhatikan. Mungkin melihat tingkah lakuku yang menurutnya aneh. "Kamu kenapa, bro? Kamu suka? Kok salah tingkah gitu?" Pertanyaan demi pertanyaan yang Alex utarakan, seolah tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya diam, tanpa menjawab, karena aku sendiri pun tak tahu perasaan apa yang aku rasakan saat ini. Cinta, suka, apa sekedar kagum saja? Kayaknya dia anak baru deh. Timbalnya lagi. "Kok kamu tahu?" Jawabku sedikit kaget. "Kemarin aku lihat dia bareng sama si Leni keluar dari gudang C." Jawab Alex meyakinkan. Oh, ternyata gadis itu teman segudang dari Leni, saudaranya Alex. Memang di pabrik ini terdapat banyak gudang khusus karyawan bekerja, dengan berbeda tugas, yang aku sendiri ditempatkan di gudang A, yang lumayan jauh di belakang gudang C. "Nanti aku tanyain deh sama si Leni," jawab Alex sambil mengedipkan mata, seolah meledekku. Pukul 11 telah masuk, menandakan waktu istirahat telah tiba. Aku keluar bersama teman-teman yang lainnya, mencari makan ke warung nasi di luar pabrik ini. Biasanya ibu selalu menyiapkan bekal makan siang untukku, tapi semenjak ibu hamil besar, aku tak tega. Dan aku memutuskan makan di pabrik saja. Bukan tak ada yang membantu ibu. Sebelum adik perempuanku menikah dan dibawa pindah ke rumah suaminya, ibuku tak terlalu kerepotan seperti sekarang ini. Iya, adikku sudah menikah dan usia berbeda 2 tahun. Aku tidak masalah, karena menurutku usiaku terlalu muda untuk membina rumah tangga. Tapi terkadang ibu sedikit khawatir, sering menanyakan apakah aku sudah mempunyai pacar atau belum. Setelah itu ku segera membersihkan diri dan berwudu di salah satu musola terdekat, untuk bersiap-siap menunaikan kewajiban sebagai muslim, dan beranjak masuk pabrik lagi untuk meneruskan pekerjaanku. Waktu sudah beranjak malam. Hawa dingin pun masuk ke kamar, ditambah guyuran hujan yang sangat lebat. Aku hanya meringkuk di kasur ditemani selimut tebal yang hangat. Aku teringat sesuatu. Iya, gadis itu. Aku penasaran siapa namanya. Ku ambil handphoneku mencari kontak seseorang. Ku kirimkan pesan pada Alex. Siapa tahu dia beneran nanyain sama Leni tentang gadis itu. "Lagi apa, Pos?" "Lagi ngopi, kesini, kita malam mingguan," jawab Alex. "Iya, sekarang hari Sabtu malam. Ada si Irwan, cepat kesini," ajak Alex. Irwan adalah teman di pabrikku juga. "Gerimis, dingin males," jawabku yang kebetulan hujan mulai reda. "Oh ya, ini nomor HP cewek yang tadi pagi, namanya Risma, orang Sukabumi." Ini kabar yang aku tunggu. Aku pun sudah menyangka Alex bakal nanyain soal gadis itu ke Leni. Walaupun dia sering bercanda, tapi dia serius dengan ucapannya. Ternyata nama gadis itu Risma, nama yang cantik seperti orangnya. Tak tunggu lama lagi, aku langsung mengirimkan pesan. "Assalamualaikum." Tak lupa terlebih dahulu, aku mengucapkan salam. Tak ada jawaban, dan ku coba menelpon. Perasaanku mulai tak karuan, panas dingin yang menerpa. Walau berat, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Dan tak lama telepon terangkat oleh suara di ujung sana.
Halo, suaranya lembut. Halo, assalamualaikum. Jawabku sedikit gugup. Waalaikumsalam, maaf, ini siapa ya? Ucapnya yang begitu ramah. Aku, Doni, yang tadi pagi ketemu di warung depan pabrik. Maaf, aku ganggu ya? Nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Oh ya, yang duduk sama Kak Alex ya? Iya. Wajar saja kalau Risma tahu dengan Alex, karena banyak sekali yang mengenalnya. Apalagi Risma temannya saudara Alex. Kok tahu nomor aku dari siapa? Dari Leni. Jawabku berbohong. Risma lagi ngapain? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Perasaanku mulai nyaman. Ditambah Risma cara bicaranya enak didengar, sangat nyambung. Kurasa Risma pun merasakan sama sepertiku. Didengar dari tanggapannya, tak ada keraguan. Kami seperti sudah lama saling mengenal. Kami saling bertukar pengalaman, saling memberi pertanyaan demi pertanyaan, dan menjawab dengan senang hati. Canda tawa pun tak luput hadir di sela-sela obrolan. Betah, tak ingin mengakhiri telepon. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30. Tak terasa malam sudah larut. Lama berkomunikasi dalam telepon tak membuatku puas. Aku masih ingin meneruskan sampai pagi. Udah dulu ya, ngantuk udah malam. Suara Risma lirih. Oh, ya udah deh. Jangan lupa ya, hari Senin aku jemput. Ujarku mengingatkan. Ya, aku menawarkan Risma mulai hari Senin besok untuk berangkat bareng bersamaku. Dan Risma pun menerimanya dengan senang hati. Iya, nanti aku kabarin lagi. Suaranya yang mulai pelan. Mungkin Risma sudah sangat mengantuk. Berbeda denganku, perasaan yang dilema membuatku tak bisa memejamkan mata. Ku coba menutup mata, berharap aku bertemu dalam tidur, bermimpi dengan dirinya. Hari ini mentari sedang menyuguhkan cahaya indahnya. Walau sisa redup mendung masih belum mau menghilang sempurna dari butiran hujan yang sempat turun semalam. Ruang dunia pun sedang menyambut sang surya yang tersenyum. Sejenak melupakan kegelapan yang sementara hilang berlalu pergi. Seperti sekarang ini, aku yang sedang tersenyum girang di kamarku, seolah tak punya beban hidup, melupakan sesuatu yang sering membuat aku jenuh, melamun, keheranan memikirkan kejadian yang kemarin yang sempat kulalui. Aku yang masih tak menyangka bisa secepat ini dekat dengan Risma. Aneh. Akan lebih tak menyangkanya lagi, besok aku akan bertemu dengan Risma dan pergi satu motor, berangkat kerja bersama. Rasanya aku tak sabar menanti hari esok. Aku yang tadinya berniat menelpon Risma lagi, tapi kuurungkan saja, karena tak enak harus mengganggu istirahatnya, mengingat sekarang adalah hari Minggu. Terlebih aku takut Risma risih kalau aku terlalu sering menghubunginya. Biarlah, nanti saja, besok aku bertemu. Hari ini pun aku mencari kesibukan di rumah, karena masih malas kemana-mana. Aku bergegas keluar kamar, ingin sedikit membantu ibu, sekedar mengepel lantai yang kotor di depan rumahku. Sambil mencuci motor supaya terlihat bersih, menyambut besok siap bekerja. Lebih tepatnya menyambut permaisuriku yang akan kujemput besok nanti. Setelah semua terlihat beres, aku langsung masuk ke dalam kamar mandi, mencuci pakaianku dan cepat-cepat mandi, membersihkan diri. Alarm mulai menunjukkan suara nyaringnya. Setiap pagi memang sudah kuatur tepat jam 4:30 di handphoneku. Sengaja kupilih nada yang melengking supaya aku tersentak dan bergegas bangun dari tempat tidurku. Tapi biasanya aku tetap akan sulit untuk terbangun, mengabaikan suara. 1 kali, 2 kali, sampai bosan hilang sendiri. Hanya dengan teriakan ibu yang memanggil-manggil namaku, belum dengan gedoran pintu kamar yang dipukul lumayan keras, baru aku bisa terperangah. Tak tahu rasanya berat sekali untuk membuka mata. Hari ini adalah hari yang aku tunggu, hari Senin, yang biasanya aku terasa malas untuk memulai sesuatu, apalagi tentang pekerjaan.
sudah dulu menyerah, lemas, tidak bersemangat. Berbeda dengan saat ini, alarm yang baru menunjukkan suaranya saja, aku langsung terperanjat. Dari mimpi yang lelap, tergesa-gesa bangun, mengambil handuk, langsung berlalu, masuk kamar mandi. Setelah mandi dan melaksanakan sholat subuh, aku membuka handphoneku. Ada notifikasi pesan dari sang pujaan hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun langsung menjawab. Ak Doni jadi jemput aku. Pesan si gadis dengan panggilan Ak Doni, mungkin supaya terdengar akrab. Dan ada yang membuatku mengudara, lepas landas. Bagaimana tidak? Itu kabar baik yang diharapkan. Jadi dong, 30 menit lagi aku nyampe. Jawabku semangat. Ya udah, aku tunggu. Tak tunggu lama lagi, aku langsung bergegas bersiap-siap, pergi ke dapur untuk sekedar mengganjal isi perut, menyantap nasi goreng yang dibuat ibuku. Kenapa makannya sambil senyum-senyum gitu? Tanya ibuku curiga. Enggak kenapa-napa kok, jawabku malu sambil menggeleng kepala. Makanya pelan-pelan dong Doni. Ibu mengingatkan. Ya, aku memang tergesa-gesa sekali. Aku takut terlambat menjemput Risma. Mengingat sekarang hari Senin, di jalan pasti macet dan aku takut Risma kecewa. Maaf, buru-buru Bu, takut macet. Setelah sarapan, aku men-starter motor untuk memanaskannya sebentar. Sambil menunggu, aku memakai helm dan sepatu kesayanganku. Tak lupa aku berpamitan kepada orang tuaku dan langsung melaju dengan kecepatan lumayan tinggi. Aku akan menjemput Risma ke kontrakannya, tak jauh dari rumah Leni, 1 gang. Sebenarnya aku tak hafal rumah Leni di mana. Yang aku tahu hanya gangnya saja. Karena aku sering melewati gang itu ketika main ke rumah Alex dan dia sengaja mencari kontrakan yang tak terlalu jauh dari tempat pabrik. Kurang dari setengah jam, aku sudah sampai di gangnya. Perasaanku sudah mulai gugup. Karena ini pertama kalinya aku akan berhadapan dan ngobrol langsung dengan Risma. Tapi itu tak membuat nyaliku lemah, karena perasaan besar ini tak membuat diriku menyerah. Dari gang ngelewatin 3 rumah warga. Di situ ada beberapa kontrakan dan aku yang paling ujung. Jelasnya kala itu. Setelah sampai gang, aku langsung masuk dengan melambatkan kecepatan motorku. 1, 2, 3 rumah warga kulewati. Aku memberhentikan motorku tepat di depan kontrakan. Aku udah nyampe, ditunggu di depan ya, pesanku mengabarkan. Oh iya, bentar, aku beres-beres dulu. Di sini ada beberapa kontrakan dan sudah mulai ramai. Mungkin bersiap-siap untuk pergi bekerja juga. Risma tinggal di kontrakan itu baru 1 minggu dan langsung bekerja di pabrik. Dia bekerja di sini, diberitahu oleh kerabat bapaknya, dan Risma pun diantar bersama bapaknya ke sini. Risma menjelaskan di telepon waktu itu. Tak lama Risma pun keluar dari paling ujung kontrakan di sini. Aku hanya memperhatikan dari kejauhan. Risma hanya tertunduk malu, wajah yang tertutup rambut indahnya mulai menampakkan cahayanya. Seperti pagi ini, mulai terlihat mentari yang sempat tenggelam dari kegelapan. Waktu istirahat pun tiba. Seperti biasa, aku akan pergi keluar untuk mencari makan siang dan akan pergi ke musola bersama teman-teman yang lainnya. Di sela-sela perjalanan menuju warung nasi, aku teringat Risma, lalu mengambil handphone di saku celanaku, mengirimkan pesan singkat yang berisi sedikit perhatian. Jangan lupa makan ya. Pesanku yang mungkin berlebihan. Itulah cinta yang melupakan akal sehat. Rasa kasmaran yang menggebu-gebu hingga lupa segalanya. Di saat teman-temanku, mereka yang sudah bersiap makan siang dan sibuk dengan suara alat makannya yang bersatu padu. Sementara aku sibuk sendiri. Ibu jari tanganku yang masih bergoyang menekan kata demi kata yang kukirimkan pada sang pujaan. Lalu Alex lagi-lagi menegur kembali. Sibuk amat. Sama siapa sih? Ujarnya lagi, namun aku tak hiraukan. Mata yang masih terfokus tertuju pada layar ponsel.
Makan dulu, nanti keburu dingin itu makanannya. Ya, aku memang sudah memesan makanan, nasi hangat yang lengkap dengan lauknya. Entah rasanya aku kenyang mendadak. Setelah itu Risma mengakhiri pesannya, karena dia ingin beristirahat dan makan siang juga. Lalu aku pun beralih pada makananku yang siap kusantap. Aku yang tak menyadari bahwa teman-teman yang lain sudah selesai makan siangnya dan berlalu pergi dari warung ini. Hanya tersisa Alex dan Irwan saja yang masih setia menunggu, sambil menikmati rokok dan kopinya masing-masing. Mungkin itu cuci mulut khas kami setelah makan. Alex yang masih penasaran dengan kelanjutan aku dengan Risma pun mulai bertanya, "Gimana sama Risma?" Aku hampir tersendak yang sedang meminum satu gelas teh hangat dan terdiam sejenak. Kemarin aku langsung nelpon dia. Jawabku malu. "Ah, pantas saja, pesanku gak dibalas lagi." Jawab Alex protes. "Iya, aku memang lupa kemarin." "Wih, hebat kamu." Irwan menimpali. Mungkin Irwan sudah tahu semuanya dari Alex. Terus, "Ya gitulah." "Gitu gimana? Kalau cerita yang jelas dong bro." Alex tambah penasaran. "Tadi aku berangkat kerja bareng dia." Ujarku sedikit gugup. "Yang benar kamu bro, secepat itu?" Alex yang tak percaya. Irwan pun cuma melongo saja. Aku hanya menjawab dengan dua alis mataku yang dinaik turunkan. Tak terasa waktu yang hampir habis dan akan berakhir dari pekerjaan. Aku yang tak sabar ingin segera pulang dan berboncengan lagi mengantar Risma pulang. Akhirnya pekerjaan kami sudah selesai, tepat di jam 4 sore. Kami pun bergegas keluar gudang dengan beruntun. Lalu aku langsung berjalan menuju parkiran dan menunggu Risma di sana. Karena tadi aku sudah janjian dengan Risma untuk pulang bersama. Terlihat teman-teman yang lain sudah berangsur-angsur pulang, tinggal aku dan beberapa karyawan lain. Aku mencoba menelpon Risma, karena lama menunggu Risma tak kunjung datang. "Halo?" ucapku. Telepon yang langsung diangkat. "Halo, iya A, bentar aku lagi beres-beres dulu." "Oh ya, aku tunggu ya." "Iya." Cuma sekitar 5 menit saja. Ia sudah terlihat dan berjalan menuju aku yang duduk di atas motor di parkiran. Risma pun tak sendiri, ditemani Leni dan teman yang lainnya. Risma biasanya pulang dengan mereka, berjalan kaki sampai depan. Masuk jalan raya yang lumayan, karena pabrik ini dari jalan raya, masuk lagi ke perkampungan. Lalu mereka akan naik angkutan umum dan turun di gang menuju kontrakan. Begitupun sebaliknya, ketika berangkat ke pabrik. "Cie, ada tumpangan gratis nih," celoteh Leni, meledek kita berdua. "Apaan sih kamu?" ucap Risma malu. "Aku duluan ya." "Gak ngajak-ngajak nih." Aku yang menyaksikan percakapan mereka hanya memperhatikan dan tersenyum. Dan kami pun bersiap di sana, keluar pabrik berlalu pergi. Dan kita pun sudah memasuki jalan raya, dan aku membelokkan motorku ke arah kiri, yang menuju ke kontrakan Risma, mengantarkan pulang. Karena memang tempat tinggal kami berbeda arah. Selama di perjalanan masih dengan obrolan-obrolan yang sempat tertunda. Bedanya sekarang kami mulai tak canggung lagi. Perjalanan yang ramai, melewati kendaraan yang saling menerobos. Ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Dalam kurang 10 menit kita sudah sampai di gang. Karena pabrik dan kontrakan Risma hanya berbeda desa saja. Gang yang lebarnya jalan bisa masuk mobil kecil. Dan lumayan sudah banyak penduduk. Lalu kuhentikan kendaraan di pinggir jalan depan kontrakan Risma. "Terima kasih, A." "Iya, sama-sama, aku pulang ya." Jawabku tersenyum, pamit padanya. Sebenarnya, aku yang harus berterima kasih padanya, karena aku sudah berbahagia. Risma yang bersedia pulang denganku. "Iya, A, hati-hati ya," ucapnya. Rasanya berat untuk pulang. "Iya," jawabku sambil memutarkan motorku dan berlalu pergi menuju pulang. 2 minggu sudah kujalani hari demi hari. Sudah rutinitasku pergi bekerja, menjemput dan mengantar Risma pulang.
berboncengan bersama dalam satu motor. Perasaan yang hari-harinya semakin menambah nyaman ketika bersama. Tak ingin rasa jauh dari hadapannya. Cintaku pun mulai menjalar, membuat pikiranku tak karuan. Hari ini sepulang kerja, aku sudah berniat mengajak Risma mampir dulu, sekedar mentraktir makan bakso di pinggir jalan. Ada ucapan yang harus cepat-cepat kuungkapkan. Yang syukurnya Risma pun bersedia menerima dengan senang hati. Sesampainya di warung bakso langgananku, aku duduk di paling belakang. Dengan duduk lesehan yang terasa nyaman, yang sengaja kupilih di sana. Karena tak terlalu ramai, cocok untuk berbicara serius pada Risma. Aku pun memesan 2 mangkok bakso. Berikut minuman es jeruk segar yang sudah tertata di depan mata dan siap kita nikmati. Setelah semua makanan habis, aku coba memberanikan diri, terdiam sejenak dan mengatur nafas. Aku mau ngomong sesuatu boleh? Ucapku yang benar-benar gugup. Ngomong apa, Ngomong aja. Jawabnya sambil mengernyitkan dahinya. Mungkin terasa aneh. Mau nggak Risma jadi pacar AA? AA cinta sama Neng. Ujarku yang tanpa jeda, menahan nafas. Aku menatap tajam wajah di sana. Wajah memerah lalu tertunduk, diam tanpa jawaban. Mungkin aku sudah sedikit lega. Apa yang disimpan telah terungkap. Namun perasaan yang mulai bingung, hati yang ragu, takut kecewa, karena tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Gimana Neng, kok diam? Mau nggak Neng jadi pacar AA? Tanyaku sekali lagi, karena aku butuh kepastian saat ini. Iya aku mau. Jawabnya tersipu malu yang masih tertunduk sesekali melihatnya. Nyataan yang seperti mimpi membuat jiwaku yang tadinya terhenti sejenak menunggu jawaban. Kini jiwaku terhenyak, terperanjat, bangkit melayang. Beneran, ujarku memastikan, sungguh aku tak percaya. Masih tersenyum, dia pun menjawab dengan anggukan saja. Yang itu artinya dia menerima cintaku. Hari ini kami resmi berpacaran. Aku yang kegirangan, senang sampai tak sadar jadi pusat perhatian. Risma pun masih terlihat senyum, bahagia di sana. Pulang yuk, ajaknya, mungkin malu dilihat orang-orang. Oh iya, ayo. Aku dan Risma pun bergegas keluar dari warung bakso tersebut yang didahului oleh Risma. Karena aku harus membayar dulu makanan yang kupesan, lalu menyusul Risma yang sedang menunggu di halaman parkiran. Dan kami pun meninggalkan tempat kenangan, di mana tempat ini adalah saksi cinta kita berdua. Laju motor pun mulai kukendarai, melewati kenangan indah yang telah usai menghampiri. Gadis cantik yang ada di belakangku kini sudah resmi jadi permaisuriku. Benar-benar tak kusangka impianku akan terwujud secepat ini. Ingin rasanya tetap selalu bersamanya. Setelah dari warung bakso, aku langsung mengantar Risma ke kontrakannya. Lalu aku pun bergegas pulang ke rumah. Aku yang sekarang sudah tak lagi berstatus jomblo, mulai bangga hati. Yang sebelumnya aku malu pulang pergi ke pabrik bersama Risma, kini aku lebih terbuka dan sengaja ingin terlihat oleh semua orang. Hari-hariku semakin berbunga, tak lain dari Risma yang selalu ada, yang hampir setiap hari kita bertemu, tapi tak membuat aku bosan, malah menambah rasa cinta. Dari mulai aku jemput di kontrakannya sampai berangkat kerja, hingga istirahat dari pekerjaan pun kita selalu bersama. Mencari makan siang dan sampai pulang kita selalu berdua. Kadang kita pun setelah keluar dari pabrik tak langsung pulang. Kita akan jalan-jalan sampai lupa waktu. Pulang ke rumah hingga larut malam. Belum lagi ketika ada waktu kosong seperti hari libur bekerja, kita akan keluar. Tak ingin menyiapkan waktu itu. Keluar jalan-jalan atau sekedar membeli makan, mencari cemilan atau mengantar Risma ke pasar untuk berbelanja bulanan. Aku pun sekarang mulai jarang kumpul atau nongkrong sama teman-temanku. Paling kita ketemu di pabrik saja,
kalaupun ngumpul, aku akan tetap fokus pada handphoneku dan lupa semuanya. 3 bulan sudah aku lalui, waktu yang lama namun serasa singkat. Aku menikmatinya, tak ada kendala sedikit pun. Aku merasa perasaan yang lebih dari sekedar cinta, rasa sayang yang menggebu, hasrat ingin memiliki Risma seutuhnya. Dan aku berniat ingin mengajak Risma ke jenjang yang lebih serius lagi. Lalu meminta Risma untuk bersedia ke rumahku, mengenalkan Risma dan meminta restu kepada orang tuaku, terutama kepada ibu yang telah melahirkanku. Don, kapan mau dikenalkan pacar kamu itu ke ibu? Tanya ibu minggu kemarin. Aku yang sedang rebahan di kamar pada pagi itu setelah menunaikan sholat subuh. Ya, ibuku sudah tahu hubunganku dengan Risma. Aku tak tahu ibu tahu dari mana. Setelah 1 bulan aku berpacaran, ibuku sempat menanyakannya kepada aku. Don, pacaran sama orang mana? Pertanyaannya saat itu. Mungkin ibu melihat aku yang jarang sekali di rumah dan sering pergi dengan pakaian yang selalu rapi. Lalu ibu pun curiga melihatku yang tak seperti biasanya. Entahlah. Aku pun menjawab dengan jujur apa adanya. Dari mulai nama dan rumahnya, sampai semua aku gamblangkan kepada ibu. Dan dari ekspresi ibu, aku pun melihat ibu sangat antusias sekali. Jelas wajah senang bahagia ketika mendengarnya. Aku menjadi semakin bersemangat saat itu dan berdoa semoga ibu merestui hubunganku dengan Risma. Neng, mau ya AA aja ke rumah AA? Ibu ingin ketemu. Nanti ya aku belum siap, malu. Kenapa harus malu? Sekalian lihat dedek bayi, calon adik ipar. Ucapku yang sedikit bercanda pada Risma. Ya, ibuku memang sudah melahirkan sekitar 1 bulan lalu. Adik baruku perempuan yang sangat cantik dan lucu. Wajahnya mirip seperti ibuku. Gimana ya beneran aku malu. Ucapnya mempertimbangkan. Gak usah malu Neng, kan ada AA. Gimana, mau ya? Yaudah deh, kapan? Jawabnya tak bersemangat, mungkin terpaksa. Hari Minggu ini gimana? Usulku, karena hari Minggu cukup banyak waktu. Minggu ini ya ya 3 hari lagi dong. Lihat Risma yang sangat keberatan dengan ajakanku. Mungkin terlalu cepat dan mendadak. Waktu yang terlalu mendesak. Risma pun menolak minggu ini. Katanya butuh waktu mempersiapkannya. Aku yang memaksa. Menurutku, niat baik jangan sampai ditunda-tunda. Setelah aku rayu dan bujuk Risma, dan Risma pun mempertimbangkannya. Akhirnya dia pun mau kuajak ke rumah bertemu dengan ibuku. Hari Minggu yang cerah, langit sedang bersahaja. Cuaca yang bersahabat seperti mendukung niat baikku hari ini. Pagi ini aku sudah siap-siap. Setelah rutinitas pagi di hari Minggu yang sudah terselesaikan, aku berpamitan kepada ibuku menjemput Risma ke kontrakannya dan membawa ke sini. Ibuku yang sudah tahu Risma akan aku bawa ke rumah ini untuk berkenalan dengan ibu dan keluarga yang sudah aku ceritakan tadi malam, dan alhamdulillah ibu pun merespon dengan baik. Kubelah jalan penuh semangat menghadapi masa depanku yang cerah. Ada sedikit keraguan di hati, takut tiba-tiba mendung yang tak dinanti menghampiri. Bukan Risma saja yang sedang gugup sekarang, yang akan bertemu ibuku dalam pertemuan pertamanya, meminta izin untuk hubungan yang terjalin saat ini. Ya mungkin aku juga. Takut sang pemilik ridho surga tak berpihak pada harapan hidup yang diharapkan. Namun aku tetap optimis, hanya berdoa semoga saja Risma adalah calon menantu yang termasuk kriteria ibu impiannya. Setengah jam perjalanan, di hari Minggu pagi jalanan terlihat lancar. Mungkin kegiatan mereka sedang diistirahatkan. Aku bisa tepat waktu datang ke kontrakan Risma, dan seperti biasa menunggunya di jalan depan kontrakannya. Aku yang belum pernah masuk ke dalam kontrakan Risma karena tak enak kepada orang-orang di sana. Tak lama Risma pun keluar dan menghampiriku. Cantik banget Neng hari ini, rayuku dengan senyuman. Apaan sih Emang kemarin-kemarin Neng gak cantik?
Tiap hari juga Neng cantik mah, cuma sekarang Neng lebih cantik, ucapku jujur dan dibalas hanya dengan senyuman manisnya. Hari ini memang Risma terlihat berbeda, tak seperti biasanya. Terlihat dari pakaian saat ini, terkesan sopan. Yang biasanya dia akan memakai pakaian khasnya, celana jeans panjang yang ketat, dan baju kaos berlengan pendek. Tapi kini Risma sungguh pangkling, memakai atasan kemeja panjang berwarna merah muda, bermotif kotak-kotak hitam dan celana hitam panjang berbahan katun, dengan rambut panjang yang terurai, yang tak lupa hiasan make up tipis di wajahnya. Benar-benar anggun Risma hari ini. Mungkin dia ingin berpenampilan yang terbaik dan terlihat sempurna di hadapan ibuku, dan tak mau mengecewakan aku sebagai pacarnya. Kubalikan arah motorku kembali menyusuri jejak jalanan yang sempat kulewati. Dan dari setengah perjalanan, Risma berpesan kepadaku, nanti di depan sana kita mampir dulu ya di toko perlengkapan bayi. Pesannya, dia menunjuk toko di depan yang berada di pasar tradisional. Mau beli apa? Tanyaku pada Risma. Mau beli kado buat dedek bayi, nggak usah lah, malah ngerepotin kamu nantinya. Gak apa-apa, sedikit buat tangan aja kok. Lalu laju motorku berhenti dan bertepi di parkiran tepat depan toko yang Risma maksud. Tunggu di sini aja ya, sebentar kok. Ya udah, aku pun menunggu Risma di parkiran sambil melihat-lihat suasana di pasar ini yang terbilang cukup ramai. Sedangkan Risma masuk ke dalam toko yang menyediakan khusus perlengkapan bayi, yang entah Risma mau beli apa. Sekitar 15 menit, Risma pun keluar dari toko dengan membawa sebuah kantong plastik putih yang terisi sebuah kado bermotif kartun di dalamnya. Udah Neng, udah, maaf ya lama. Gak apa-apa, isinya apa Neng? Tanyaku penasaran sambil memainkan mataku mengarah apa yang Risma bawa. Lebih tepatnya sedikit bercanda pada Risma. Ya supaya Risma terasa rileks aja, tidak terlalu tegang menuju ke rumahku. Kami pun meneruskan perjalanan yang sempat tertunda, melaju dengan santai karena jam baru menunjukkan masuk siang hari. Menikmati masa-masa pacaran ini, yang mungkin nanti akan menjadi kenangan-kenangan yang indah, dan masa-masa di mana yang pasti akan dirindukan. Di perjalanan pun kita masih bersenda gurau, mencairkan suasana yang sedang dilanda kegugupan. Dan tak terasa kita pun sampai di rumahku yang lumayan jauh dari jalan raya masuk perdesaan. Rumahku yang masih terlihat asri. Masih ada sungai-sungai kecil yang jernih dan disuguhi dengan terbentangnya persawahan yang luas. Sesampainya di rumah, kami pun turun dari motor hendak masuk bersama. Terlihat pintu depan terbuka lebar, pertanda yang punya rumah ada di dalamnya. Aku dan Risma melangkah masuk menuju pintu utama. Tak lupa aku pun mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, duduk dulu di sini ya. Masuk dulu. Ucapku pada Risma sambil menunjuk ke arah kursi yang ada di ruang tamu dan berlalu masuk ke dapur, sekedar mengambil dan memberikan teh hangat untuk Risma dan sedikit cemilan yang dibeli ibu tadi pagi. Setelah aku kembali, ternyata ibu sudah bertemu dengan Risma yang disusul oleh bapakku. Terlihat Risma di sana sedikit gugup, namun ibu bapakku menyambutnya dengan penuh antusias kegembiraan. Syukurlah, itu berarti awal harapanku sudah terlihat. Aku pun hanya bisa tersenyum lebar menanggapinya. Ibu, ini ada sedikit buat dedek bayi, ujar Risma sambil menyodorkan bawahannya di atas meja. Aduh Neng, udah repot-repot segala. Nggak apa-apa Bu. Kami pun di ruang tamu itu mengobrol bersama, yang diberi pertanyaan-pertanyaan oleh ibu dan bapak. Setelah cukup percakapan di awal perkenalan, ibu dan bapakku bergegas meninggalkan kami berdua, berlalu masuk ke dalam. Gimana Neng, keluarga AA? Baik-baik, apalagi ibu, rame. Jawabnya pelan, mungkin malu takut terdengar. Memang ibuku sedikit bawel, selalu cerewet terhadap anak-anaknya,
tapi aslinya ibu itu baik. Yang berbeda dengan bapak yang nggak banyak ngomong, jiwa bapak yang tegas namun bersabar. Aku mau pulang ya, takut hujan. Memang cuaca siang ini yang mulai mendung. Ya udah, antar ya. Aku pun masuk ke dalam dan memanggil kedua orang tuaku untuk berpamitan. Lalu ibu bapak aku pun keluar dan menghampiri Risma yang sedang menunggu. Nanti saja pulangnya, masih siang juga. Takut hujan, Bu. Jangan kapok ya, Neng, main kesini. Iya, Bu. Terima kasih jamuannya. Saya pamit ya, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Doni, jangan ngebut motornya. Kini bapak bersuara. Aku dan Risma pun keluar bersama dan diantar oleh kedua orang tuaku ke depan halaman. Lalu bergegas meninggalkan rumahku dan aku pun mengantarkan Risma pulang ke kontrakannya. Setelah aku mengantarkan Risma pulang ke kontrakan, aku pun langsung kembali pulang ke rumahku. Benar saja, hujan mulai turun yang lumayan deras, disertai petir yang saling bersautan. Aku yang kehujanan di tengah perjalanan. Untungnya aku membawa jas hujan yang selalu kubawa di bawah jok motor. Jadi aku bisa menerobosnya hingga sampai rumah dengan selamat. Di malam yang sunyi karena cuaca yang dingin setelah diguyur hujan, aku di kamar yang sedang rebahan memikirkan sesuatu. Ingin rasanya mendengar tanggapan dari mereka, orang tuaku, setelah bertemu dengan Risma tadi siang. Aku butuh restunya, apalagi ibu. Aku mau tahu apa penilaian ibu tentang Risma, pacarku. Setujukah mereka dengan hubungan kami berdua? Memang tadi aku melihat reaksi mereka ketika Risma ke rumah ini. Terlihat antusias, bahagia dan sangat menyambut baik terhadap Risma. Namun aku belum puas kalau belum langsung dari ucapan mereka. Aku pun bergegas bangun dari tempat tidurku. Tak kalah mendengar suara ramai di ruang keluarga. Yang terdengar suara ibu dan adik ketigaku, disusul suara adik keempatku, yang terdengar tangisan khas bayi di ruang sana. Don, Risma berapa tahun sekarang? Gak jauh sama si adik, Bu. Adik kedua aku, 20 tahunan. Jawabku sambil mengotak-atik dua tanganku tak bertujuan. Oh, cantik. Kelihatannya juga dewasa ya. Gimana menurut ibu? Apa ibu setuju dengan Risma? Insya Allah ibu sih setuju-setuju aja, asal yang terbaik buat kamu. Kalau bapak gimana, Bu? Ya pasti bapak juga sama seperti ibu. Kami ingin yang terbaik buat kamu. Jawaban yang menambah hati menjadi tentram. Aku hanya menjawab dengan anggukan kepala, yang artinya aku mengerti maksud ibu itu apa. Sesudah aku berbincang-bincang dengan ibu, kami mengakhiri obrolan ini dan berlalu ke kamarnya masing-masing. Setelah aku menemukan jawaban yang dinanti, kupastikan malam ini aku akan tidur nyenyak dan bermimpi indah. Dan aku pun ingin segera bertemu Risma, ingin cepat-cepat menyampaikan kabar baik, besok berangkat kerja. Di saat bertemu dengan Risma, aku langsung memberitahukannya semua pada Risma. Betapa senangnya Risma ketika mendengar kabar itu dariku, yang berarti keluargaku setuju dengan hubunganku dengan dirinya. Namun aku dan Risma belum berbangga hati karena aku belum bertemu dengan keluarga Risma yang meminta restunya, yang jauh di seberang sana. Tetapi aku sudah punya rencana yang sudah kita sepakati. Ketika kami ada waktu yang sangat senggang, kami akan segera pergi ke sana, ke rumah Risma. Semenjak pertemuan keluargaku dengan Risma kala itu, Risma pun menjadi sering ke rumahku, menambah akrab dengan ibu. Terkadang Risma sendiri yang datang ke sini ketika aku tak bisa menjemputnya karena aku sakit. Hubungan kita pun semakin lengket. 1 tahun sudah hubunganku dengan Risma. Aku yang ingin merayakan hubungan ini, sekedar jalan-jalan dan makan berdua bersama di luar. Yang kebetulan hari ini libur bekerja. Namun Risma menolaknya karena dia sedang tak enak badan. Aku sedikit kecewa, tapi aku tak bisa memaksanya. Aku pun memutuskan hari libur ini hanya di rumah saja dan melakukan pekerjaan membantu ibu di rumah. Setelah semuanya selesai, aku beristirahat sejenak di kamar.
Namun lama-kelamaan aku pun merasa bosan, ingin sekali pergi keluar. Aku mencoba menghubungi Alex, berharap dia ada di rumahnya. Setelah kabar Alex ada di rumahnya, aku pun langsung pergi keluar dan menancap gas motorku berlalu menuju rumah Alex. Namun masih dalam perjalanan, aku teringat Risma yang sedang sakit. Aku pun mampir sebentar ke apotik membeli obat dan membeli cemilan kesukaan Risma. Lalu aku akan mengantarkannya ke kontrakan Risma sebentar, yang kebetulan searah dengan rumah Alex. Sesudah semuanya beres, aku meneruskan perjalanan kembali. Aku akan memberikan bawaanku terlebih dahulu pada Risma dan bertemu sekedar ingin mengobati rasa rinduku padanya. Akhirnya aku pun sampai di depan kontrakan Risma. Aku sengaja tak mengabarinya. Mungkin sedikit surprise, aku pun bertepi di tempat biasa, di pinggir jalan berseberangan dengan kontrakannya. Namun, aku perhatikan dari jauh, meskipun terhalang pohon besar di seberang sana, namun tetap terlihat jelas. Ada dua orang yang sedang duduk bersama Risma, laki-laki dan perempuan yang terlihat akrab sekali. Aku berpikir mungkin mereka itu adalah kedua orang tua Risma, yang sedang menjenguk anaknya, Risma yang sedang sakit. Aku pun langsung bergegas menghampiri, menemui mereka, karena ini kesempatanku meminta izin dan restunya untuk hubunganku dengan Risma. Namun baru saja beberapa langkah, aku mengangkat kaki. Ada yang menahannya. Pemandangan yang tidak bisa kuduga. Penglihatan yang seperti mimpi. Jiwaku bagai tersambar petir, sakit. Aku mundur perlahan kembali ke tempat motorku berada. Bagaimana tidak? Aku melihat dengan jelas dengan kepalaku sendiri. Ada seorang anak laki-laki yang keluar dari kontrakan Risma, yang kuperkirakan umurnya sekitar 3 tahunan itu, menghampiri Risma dan memeluknya. Lalu digendonglah anak itu oleh Risma. Bukan itu yang membuat batinku lemas tak berdaya, tapi ucapan anak itu kepada Risma. Mama. Ia memanggil mama pada Risma, yang dibalas senyuman oleh Risma. Risma pun menoleh ke arahku yang berada di seberang kontrakannya, yang sedang melongo, diam terkesima. Aku pun langsung bersiap buru-buru pergi dari mimpi buruk di siang hari ini. Aku tinggalkan suara Risma yang memanggilku. Aku tidak menanggapinya dan tak lagi kulihat ke arah belakang sana. Aku langsung menarik gas motorku dengan kencang. Rasanya ingin pergi saja, jauh menghilang, sebab aku yang sedang dilanda rasa bimbang. Aku bingung dengan apa yang dimaksud dari pemandangan buruk tadi. Apakah aku salah mengartikan dari penglihatanku? Kuarahkan laju motorku ke rumah Alex, ke tempat tujuan pertamaku. Niatku dari rumah. Ada rasa menyesal karena aku mampir ke kontrakan Risma. Dadaku masih sesak. Hari ini aku benar-benar diberi teka-teki yang rumit. Ingin rasanya cepat-cepat tiba di rumah Alex. Mungkin dia bisa memberiku solusi, memecahkan semua beban keresahan yang menimpa aku. Assalamualaikum. Salamku tepat di depan pintu masuk. Waalaikumsalam. Tak lama pun pintu terbuka dengan lebar. Doni, apa kabar? Kemana aja? Udah lama ya nggak main kesini? Bapak baru lihat lagi. Tanya laki-laki yang mulai sepuh. Iya, itu bapaknya Alex. Alhamdulillah, kabar baik. Di rumah aja Pak sekarang mah. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Ayo masuk. Rudi ada kok di dalam, di kamarnya. Rudi adalah nama asli Alex. Entah siapa yang pertama kali menyebutnya Alex. Mungkin nama gaul Alex di pabrik, karena hanya di pabrik saja panggilan itu disebutkan. Ngomong aja bro, jangan sungkan. Siapa tahu aku bisa sedikit bantu. Lagi-lagi Alex yang selalu mengerti keadaanku. Aku bingung Lex, harus ngomong apa? Ya udah ngomong aja, aku pasti dengerin kok. Awalnya aku ingin ngajak Risma hari ini jalan, karena kemarin tepat 1 tahun kita jadian. Oh, selamat ya bro. Terus masalahnya? Risma menolak dengan alasan dia lagi gak enak badan.
Terus aku berniat ke rumah kamu saja karena aku merasa bosan di rumah. Dan sebelum kesini, aku mampir dulu ke kontrakannya Risma. Niat ingin memberikan obat dan cemilan yang barusan aku kasih ke kamu. Oh, jadi makanan tadi buat Risma? Gak apa-apa aku makan nih. Ya gak apa-apalah daripada mubazir. Iya, terus? Ya, tadi aku mampir ke kontrakannya. Belum sempat aku bertemu Risma. Aku ngeliat Risma sedang ngobrol sama 2 orang di depan kontrakannya. Yang aku kira itu orang tua Risma. Mungkin juga sih, kamu nyamperin. Tadinya mau, karena kesempatan aku yang belum minta restunya. Terus gak jadi. Aku menjawab dengan gelengan kepala. Sesak hati pun kembali hadir. Kenapa? Justru itu, aku tadi melihat ada seorang anak kecil laki-laki dari dalam kontrakannya, terus keluar memeluk Risma. Lalu anak itu langsung digendong sama Risma. Yang membuat aku bingung, anak itu memanggil-manggil Risma dengan sebutan mama. Aku nggak mungkin salah dengar, karena anak itu menyebutnya beberapa kali. Ya emang itu anaknya. Suara Alex spontan dan terhenti. Hah? Maksudnya? Tanyaku kaget. Terdengar sangat jelas, namun aku takut salah dengar. Ya mungkin tak percaya. Gimana ya bro? Emang kamu belum tahu? Gimana sih maksudnya? Belum tahu apanya? Jawabku mulai meninggi, seolah bodoh. Pikiranku terasa kacau. Risma itu janda, ditinggal cerai, dan punya anak 1. Mungkin anak yang kamu lihat tadi adalah anak Risma. Seperti tertimpa batu besar, benar-benar sesak. Hening, Alek pun sama. Pikiranku buntu, badanku panas, tanganku bergetar. Kepalaku seperti mulai pecah. Amarahku bergejolak. Aku yang merasa ditipu. Tega Risma membohongiku. Bodoh. Aku benar-benar dibutakan oleh cinta, sampai tak tahu status Risma bagaimana. Sampai aku sendiri tahu dari sahabatku tentang pacar aku sendiri. Aku yang bangga, lamanya berpacaran sudah menginjak 1 tahun, tapi status pasangan sendiri tahu dari orang lain. Malu, benar-benar malu. Aku mengusap wajahku dengan kasar, dan kepalaku pun jadi sasaran. Aku frustasi memikirkan ini semua. Ya udah, tenangin dulu, ucapnya pelan sambil mengusap pundakku agar aku bisa tenang. Maaf ya bro, aku kira kamu sudah tahu semuanya, dan aku pikir juga kamu sudah menerima Risma apa adanya. Aku bisa saja menerima kekurangan Risma, kalaupun sudah tahu dari awal. Tapi yang buat aku kecewa adalah ketidakjujuran Risma padaku. Ya udah, sekarang kamu jangan dulu bertindak dengan keadaan yang lagi marah gini. Tunggu reda dulu. Insya Allah ada jalan keluarnya kok. Aku pun hanya pasrah. Kalau saja kisah cintaku kandas sampai di sini. Singkat cerita, setelah aku di rumah, setelah rutinitas mandi dan menunaikan sholat fardu sudah terselesaikan, karena hari sudah menginjak waktu sore, aku mencoba mengambil handphoneku yang sempat kulempar ke sudut ruangan. Dan ku tekan tombol mengaktifkan, karena aku sengaja mematikan benda itu ketika di perjalanan saat menuju rumah Alex. Ada pemberitahuan, banyak, sangat banyak. Notifikasi telepon dan pesan pun bermunculan. Mungkin hampir dari dia semua. Nama yang tertulis di sana, yang sengaja aku beri untuk di kontak HP-ku. Risma pacarku yang sangat aku sayang. Mungkin itu kemarin, sekarang entahlah. Rasanya malas untuk membukanya, walaupun hanya 1 pesan saja. Risma sudah berbohong, Bu. Bukan untuk mengadu atau mengeluh seperti anak bocah yang lari ke orang tuanya ketika dirinya merasa tersakiti. Tapi aku akan menceritakan semuanya pada ibu, supaya aku tidak terus larut dalam kesedihan yang sangat berharap sarahnya saat ini. Bong, gimana? Ucapnya menghentikan pekerjaannya, mencuci tangan dan mengelap dengan asal. Tergesa-gesa hendak duduk di kursi yang ada di hadapanku. Aku pun langsung menceritakan semuanya ke ibu,
dari mulai niatku ke rumah Alex yang sudah diketahui sebelumnya oleh ibu. Sampai aku bertemu dengan keadaan yang sangat menyesakkan dada. Dan yang terakhir, aku berlalu ke rumahnya Alex. Yang di sanalah jawaban itu terungkap. Ibu pun terlihat shock ketika mendengarnya dan terdiam. Ya udah Don, ibu rasa akhiri saja hubungan kamu sama Risma. Kamu masih muda, jangan tergesa-gesa mencari pendamping yang sekali seumur hidup. Saran ibu, langsung memberikan keputusan. Mungkin ibu sudah sangat kecewa, merasa dibohongi sama sepertiku. Iya bu, mau Doni juga gitu, Doni sudah sakit hati. Jawabku pada ibu, memang yang ada di pikiranku saat ini. Kunyalakan rokok yang mengepulkan banyak asap, hampir memenuhi sisi ruangan. Aku sangat frustasi. Nada khas handphoneku berdering, tanda bahwa ada yang mencoba menghubungiku. Laki-laki Risma menelponku, namun kumatikan dengan menekan tombol logo telepon berwarna merah. Dan pesan pun tak luput dia kirim. Please angkat teleponnya. Dengerin dulu penjelasan Neng. Maafin aku. Neng pengen ketemu sama dan jelasin semuanya. Sakit, apapun kejujuran itu lebih baik daripada sakit bila kebohongan yang terungkap. Walau aku sudah punya satu jawaban untuk hidupku ke depan, mengakhirinya. Namun banyak saat ini pertanyaan yang bermunculan. Apa aku bisa hidup tanpa Risma? Apa aku mampu mengakhiri ini semua? Apakah aku sanggup bertemu dengan Risma setiap hari tanpa ada ikatan cinta? Aku bisa gila memikirkan ini semua. Pagi ini aku merasa sangat malas untuk bekerja. Namun aku tak mau kesedihanku ini malah mempengaruhi pekerjaan dan merusak masa depanku. Seperti biasa, aku bersiap pagi ini. Mungkin akan ada yang berbeda. Aku harus siap jika hubunganku akan putus di tengah jalan. Dan menyiapkan hati akan jauh dari orang yang terkasih. Di perjalanan pun tenagaku tak banyak untuk menyetir motorku, lemas. Ditambah pikiran yang kacau ketika melihat pintu gerbang pabrik di depan mata. Kalau tak berat memilih, aku ingin pulang saja, mungkin berhenti bekerja sekalian. Sangat tak menyangka keadaan akan seperti ini. Pertama kalinya, aku merasa tak mengharapkan kehadiran Risma yang biasanya selalu dinantikan ketika bertemu dengannya. Menyambutnya bersemangat dengan hati yang sangat bahagia. Setelah pekerjaanku yang akhirnya terselesaikan, aku bergegas menuju ke arah parkiran. Aku ingin segera tiba di rumah karena hanya di sana beban luka sedikit terlupakan. Namun ketika aku melihat pada tempat yang dituju, ada seseorang yang sedang menunggu tepat di samping motorku. Risma, aku terdiam sejenak, mendadak berhenti dari langkah ingin mengurungkan. Tapi tak ada pilihan. Aku tidak mungkin pulang tanpa membawa motorku. Suara yang berat, gemetar dan terlihat di pelupuk matanya, memerah dan berkaca. Maafin Neng, dengerin dulu. Neng bisa jelasin semuanya. Tak ada jawaban, hanya dengan sikap yang mulai berontak ingin pergi. Aku tak menggubris ucapannya. Mohon dengerin Neng dulu. Naik, ucapku berat dan tegas. Aku terpaksa karena malu. Banyak mata yang memandang. Mungkin melihat tingkah kami yang mengundang perhatian. Lalu aku bergegas pergi keluar pabrik mencari tempat yang tak banyak orang melihat supaya aku lebih leluasa berbicara dengannya. Tanpa ada percakapan apapun di perjalanan menuju taman, aku hanya membisu. Begitu juga Risma yang tak ada suara sedikit saja di balik sana. Mau jelasin apa? Tanyaku angkuh dengan tatapan mata ke depan. Karena Risma hanya terdiam saja. Maafin aku, Neng enggak bermaksud bohongin Neng dari awal ingin jujur semua ke Tapi, kenapa? Kamu enggak jujur sama aku, Aku sampai malu. Tentang status kamu saja, aku tahu dari orang lain. Ini aku menatapnya. Kamu sengaja kan pura-pura sakit
karena kamu gak mau aku tahu tentang anakmu itu, yang aku lihat kemarin sama kamu. Oh, pantas saja kamu selalu menunda dan selalu mengalihkan kalau aku berbicara tentang niatku ingin bertemu dengan orang tua kamu. Kita tuh pacaran udah 1 tahun, waktu yang bukan sebentar. Amarah yang membara, semua beban dan unek-unek terlepas, tanpa menghiraukan perasaan seseorang di depan sana. Aku takut kamu marah, aku belum siap, harus kehilangan kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku, sesudah tahu tentang statusku ini. Aku gak mau. Aku gak mau, Ini tangisnya pun yang akhirnya pecah. Menatapku penuh kesedihan, air yang terus mengalir di balik mata indahnya. Sangat terlihat seperti masih ingin berucap, namun terhalang sesak di dadanya. Aku sayang sama kamu, Asal kamu tahu, aku lebih sayang sama kamu. Aku sudah rela dan banyak berkorban untuk kamu, apapun. Ya, apapun yang kamu mau, aku selalu mengabulkan bila aku mampu. Karena aku sudah sayang banget sama kamu. Aku pun sebenarnya belum siap hidup tanpa kamu. Batinku seolah ingin berontak, hati kecil yang tak bisa dibohongi. Aku masih cinta pada Risma, yang lebih dari sekedar cinta. Aku sayang banget sama kamu, Neng. Aa juga gak mau kehilangan Neng. Kupeluk Risma kembali dengan erat. Kini tetesan air yang turun dari dalam mataku. Aku tidak bisa bohongi perasaanku. Aku masih sangat cinta sama Risma. Aku belum mampu kehilangannya. Saat ini aku akan memaafkan dan mungkin akan berusaha menerima segala kekurangannya. Namun ada perasaan bingung. Di sisi lain aku sudah lega dengan masalah yang sudah teratasi. Dan hubunganku dengan Risma sudah mulai membaik kembali. Tapi di sisi lain, aku merasa sudah egois. Bagaimana janjiku sama ibu? Aku sudah janji akan mengakhiri hubunganku dengan Risma, karena ibu sangat kecewa padanya. Risma sudah banyak berbohong pada aku dan juga ibu. Terlebih ibu kecewa karena Risma berstatus janda. Aku putuskan pulang saja dan langsung mengantarkan Risma ke kontrakannya. Aku pun tidak banyak berbicara lagi dengan Risma. Aku sudah memaafkan kesalahannya. Aku bukan marah atau kecewa dengan keadaannya yang sudah janda. Aku kecewa dengan ketidakjujurannya saja. Mungkin kalau Risma jujur dari awal, kejadiannya tak akan seperti ini. Satu lagi masalah di hadapan. Aku bingung sekarang, bagaimana dengan ibu? Apa ibu bisa memaafkan Risma? Sudut pandang ibu. Don, gimana sama Risma? Dia terlihat gugup, panik. Masih, Bu. Masih apa? Tanyaku yang belum paham maksudnya. Masih pacaran, Bu. Jawabnya berat dan menekuk kepalanya. Dek. Apa maksudnya? Apa yang Don dikatakan? Kenapa? Kenapa, Don? Katanya kamu bilang sama ibu mau diputusin. Doni udah sayang, Bu, sama Risma. Doni insya Allah mau nikahin Risma, Bu. Menyayanginya dan anaknya juga. Aku hanya terdiam. Sungguh aku kecewa pada anakku sendiri. Malah Doni membuat keputusan yang tak disangka. Keinginan untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Niat ingin menikahi Risma. Menjadikannya sebagai seorang istri dan anaknya Risma menjadi anak sambungnya. Sudahlah, percuma aku teruskan percakapan ini. Aku tahu sifat Doni yang keras kepala. Aku hanya tersenyum sinis, terdiam, menarik nafas panjang yang sedikit sesak di dada. Dan akhirnya aku putuskan pergi saja, berlalu meninggalkan anakku di kamar. Mungkin aku hanya bisa pasrah saja dengan keputusan anakku. Walau aku tidak bisa sepenuhnya merestui hubungannya itu. Dan semenjak itu, Doni sudah berani membawa Risma ke rumah ini kembali. Mungkin Doni merasa aku sudah tidak kecewa lagi terhadap Risma dan merasa keadaan baik-baik saja seperti biasa. Terlebih aku tak pernah menunjukkan sikap tidak suka ataupun benci pada Risma di hadapannya. Menyambut seperti hari sebelumnya ketika Risma berkunjung ke rumah ini. Mereka seolah melupakan masalah yang sempat datang dan menganggap tidak terjadi sesuatu apapun.
Sedangkan aku tetap memikirkan nasib anakku, Doni. Aku pun punya rencana untuk berbicara pada Risma saja, yang kebetulan hari ini dia akan main ke rumah ini, yang akan dijemput oleh Doni. Aku akan berbicara pada Risma, tapi tanpa sepengetahuan Doni. Hanya Risma saja. Aku pun berpesan kepada Risma, jangan sampai Doni mengetahui apa yang aku katakan pada Risma. Dan semoga saja Risma bisa menerima apa yang aku inginkan terhadapnya. Aku ingin Risma menjauhi Doni. Aku tidak merestui hubungannya. Kembali ke Doni. Dari rumahku sampai tiba di kontrakan pun, Risma tetap dengan sikap diamnya. Aku tak tahu apa sebabnya. Tak ada obrolan atau percakapan apapun. Atau sedikit saja tanggapan ketika aku banyak bertanya. Neng, mau mampir dulu enggak? Ketika kami mampir melewati swalayan, mungkin dia sedikit luluh dengan tawaran. Kayak mau hujan ya, Neng? Neng. Seterusnya, semua tak ada jawaban. Aku yang sudah tahu sikapnya ketika marah, pasti tak akan ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kurasa percuma, kalaupun aku merayunya dan aku menyerah. Aku pun sudah hafal sifat Risma yang akan membaik dengan sendirinya setelah beberapa saat dan membaik sesudah moodnya kembali. Wajah yang ditekuk, aku melihat seperti Risma memendam kegundahan, sedih yang mendalam. Aku yang menyangka Risma yang marah karena aku tinggal terlalu lama. Aku hanya mencoba bersabar menghadapinya. Mungkin nanti juga akan seperti biasa. Tetapi ada perasaan aneh menurutku. Sesedih itu Risma, marah karena hal yang sepele. Risma turun dari motorku pun langsung membelakangiku dan berlalu kecil pergi meninggalkanku. 1 minggu berlalu, tapi sikapnya aneh. Dia seakan menjauhiku, di telepon pun tidak pernah diangkat. Aku bingung, apa salahku? Lalu hari ini aku putuskan untuk bertemu Leni, temannya yang mungkin tahu Risma sedang di mana saat ini. Len, tahu Risma sekarang di mana? Tanyaku yang kutemui Leni di rumahnya. Bukan tak pernah bertemu di pabrik dengan Leni. Ada rasa tak enak, mungkin juga malu. Harus menanyakan pacarnya sendiri ke orang lain. Aku lost kontak sama Risma. Leni seolah mengerti. Aku yang sedang tidak baik-baik saja dengan Risma, dia menatapku prihatin. Hari Selasa Risma pulang ke kampungnya, dan Risma sudah berhenti bekerja di pabrik. Ucapnya menjelaskan. Aku hanya terdiam, syok. Hanya pertanyaan di dalam hati, kenapa? Aku tak mengeluarkan kata itu, yang pasti aku sendirilah yang memastikan jawabannya. Sebenarnya Risma sedang marah sama aku. Tapi nggak tahu Risma sampai nekat kayak gini. Ucapku yang berharap ada titik terang. Oh, aku nggak tahu soal itu. Yang jelas dia pamitan saja waktu hari Senin sehabis pulang kerja. Risma bilang mau pulang dan kerjanya juga mau berhenti. Aku tanya kenapa, dia cuma jawab, kasihan sama anaknya, jauh katanya. Semua penjelasan Leni membuat mulutku kaku, sulit untuk menggerakkan. Lalu kuputuskan saja pulang, hanya membawa kabar buruk yang kugenggam. Perasaan kebingungan yang menyelimuti, yang entah apa lagi yang harus kulakukan sekarang. 2 bulan berlalu, Risma meninggalkan tanpa kepastian dan tak ada tanda-tanda dia untuk kembali. Aku hanya pasrah, mencoba mengikhlaskan dan berusaha melupakan. Mungkin Risma melakukan ini sengaja menutup harapan yang dimimpi-mimpikan. Seolah melupakan cinta yang dirancang dari nol. Aku yang selalu berusaha menjadikannya seindah mungkin, pupus segala keinginan. Tak ada lagi, sudah, lupakan juga. Aku kecewa karena Risma yang tak berterus terang apa kesalahanku, malah menghindar, menghilang di telan sepi. Andai saja Risma kembali, aku yang akan membuka tanganku lebar-lebar. Karena hubungan kami belum resmi berpisah, yang pastinya aku akan sangat bahagia. Hari ini aku berangkat kerja diantar oleh bapakku. Hari Jumat bapak libur. Tapi bukan itu alasan bapak mengantarku. Siang nanti bapak mau mengantar ibu ke puskesmas yang ingin memakai motorku pergi ke sana.
Ya gimana lagi, itu motor bapakku, ditambah jarak ke puskesmas sangat jauh, yang tak ada kendaraan umum di daerahku. Aku mengalah, kasihan sama mereka, harus kerepotan mencari kendaraan pinjaman. Tadinya aku ingin naik ojek saja sampai depan ke jalan raya, dan akan naik angkutan umum sampai pabrik. Tapi bapak sang memaksa ingin mengantarku berangkat kerja, dan pulang kembali menjemput ibu, lalu pergi ke puskesmas. Ibu memang sedang sakit, yang akhir-akhir ini sering mengeluh tak enak badan. Biasanya minum obat warung saja akan mendingan, tapi tak ada perubahan, dan bapak mencoba membawa ibu ke puskesmas saja. Sepulang dari pekerjaan, aku langsung menemui ibu yang berada di kamarnya. Ibu sedang beringkuk di atas kasur yang dibaluti selimut lembut. Sudah dipastikan ibu sedang kedinginan saat ini. Ibu tak sendiri, ada bapak pula menemani yang sedang memijat kaki ibu yang terhalang bahan yang tebal. Dan di samping ibu ada adik ketigaku yang menempel ke tangannya. Tertidur pulas, mungkin rindu tadi ditinggal sejenak pergi ke puskesmas yang dititipkan ke kakak bapakku. Bagaimana Bu sekarang? Apa kata dokternya? Alhamdulillah Don, kata dokter ibu cuma kecapean saja. Kasihan ibu, pasti kelelahan karena setiap hari banyak pekerjaan yang menumpuk di rumah, yang tak pernah ada beresnya. Sesekali aku mengasuh dan menggendong adik kecilku yang mulai aktif. 2 minggu sudah berlalu, keadaan ibu masih sama, masih mengeluh dengan sakitnya. Walaupun sekarang ibu memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang mungkin hanya semampunya saja. Tetap saja, aku dan bapak tak tega, dan kami pun memutuskan untuk membawa ibu ke klinik. Namun kali ini aku yang membawanya sore ini sepulang aku bekerja, dan bapak yang akan menjaga adik-adikku di rumah. Sesampainya di klinik yang mulai ramai, sudah lumayan banyak orang mengantri menunggu panggilan sang dokter. Aku terlebih dahulu menuju ke tempat pendaftaran. Sementara ibu kugendeng ke tempat duduk yang ada di depan pintu ruang dokter untuk menunggu. Singkat cerita, dokter mempertanyakan keluhan yang ibu rasakan. Lalu ibu langsung menjawab semua. Tidak sedikit pun menguranginya. Badan saya sakit semua dokter, pada lemas, sakit kepala juga, berat sekali. Semuanya normal kok Bu, ibu cuma kecapean saja. Saya resepkan vitamin ya Bu, habiskan obatnya. Lagi, dokter kedua yang memeriksa ibu menyebut ibu yang hanya kelelahan. Ibu kecapean atau kelelahan, itu pasti. Tapi yang ibu rasakan lebih dari itu. Ibu yang akan mengeluh kesakitan setiap saat, mungkin di waktu tertentu. Kadang di sore menjelang maghrib atau di malam harinya. Ibu akan membaik setelah berobat, tetapi sesudah berobat dan obatnya habis, akan seperti itu lagi. Di hari-hari berikutnya pun tetap sama. Tak hanya obat medis yang ibu minum, tapi pengobatan alternatif pun tak luput menyertai. Berbagai obat sudah dilakukan, bahkan dari orang yang berbeda, atau dengan cara terapi sudah dicobanya. Mungkin menghilangkan rasa penasaran, karena hanya ingin kesembuhan yang dinanti. Di malam yang menegangkan pun terjadi, pukul 20:15, di mana malam itu ibu tak sadar diri. Ibu yang ditemani bapak di kamar, ibu hanya diam saja, ibu pingsan. Bapak pun panik memanggilku. Don, Doni, Don. Suara bapak keras, tak seperti biasanya. Ada apa Pak? Ada apa? Jawabku kaget, bergegas keluar dari kamar menghampiri asal suara. Ibu pingsan Don, panggil Abah, telepon Indah. Titahnya, aku yang melihat ibu sebentar lalu dengan cepat keluar, melajukan motor menuju rumah yang dituju, rumah Abah. Abah adalah kakekku, ayah dari ibuku. Aku akan menjemputnya yang tak terlalu jauh dari rumahku dan mengajaknya ke sini. Sesampainya di sana, aku menceritakan semuanya pada Abah. Abahku pun terlihat sangat panik. Mungkin takut terjadi sesuatu pada anaknya, sambil menunggu Abah yang sedang bersiap-siap. Aku mengabarkan dahulu adikku, Indah, untuk segera ke rumah, melihat keadaan ibu yang kondisinya sedang tidak baik.
Kita semua yang akhirnya sudah berkumpul di kamar ibu. Bapak yang terlihat diam menatap ibu. Ibah. Indah mengaji sambil terisak. Apa melafalkan doa di hadapannya. Aku sendiri pun membaca doa-doa yang aku bisa. Dan ada juga saudara lainnya yang ikut berkumpul menengok keadaan ibu. Alhamdulillah, ibu sudah siuman, walaupun sangat terlihat lemas. Ya sudah, sekarang kamu pindah dulu ke rumah bapak, Titirah, ucap abahku pada ibu. Dia menyuruh ibu untuk tinggal dahulu di rumahnya. Titirah adalah bahasa daerahku, adalah pindah ke daerah tertentu untuk memulihkan kesehatan. Kita pun sepakat membawa ibu ke rumah abah, sambil mengobati yang disarankan oleh sang kakek secara ilmu batin. 2 hari ibu di rumah kakek, aku yang sibuk dengan pekerjaanku, hanya menengok ibu di malam hari saja. Alhamdulillah pikiranku sedikit lega sekarang. Ibu dirawat oleh orang yang baik. Ada nenekku yang telaten merawat ibu, walaupun beliau hanya sebagai ibu tiri dari ibuku. Dan ada pula 2 adik kandung ibu perempuan semua, yang rumahnya berdekatan dengan rumah abah. Lebih bersyukur lagi, kini adik kecilku ada yang mengasuh dan dirawat oleh adik ipar ibu. Dia istri pamanku, adik bungsu beda ibu yang tinggal serumah dengan abah. Beliau bersedia merawat dengan senang hati, karena beliau sudah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang putra. Jadi sangat menganggap adikku seperti anaknya sendiri. Adikku Indah bukan tak mau merawat adiknya, tapi dia pun sedang hamil besar. Ditambah rumah suaminya yang jauh, jadi tak tega kalau harus memaksa. Tapi dia sering menengok ibu dengan suaminya, meskipun tidak menginap. Aku pun jauh lebih tenang melakukan aktivitas seperti biasa, karena ibu sudah di rumah abahku sekarang. Begitupun juga dengan bapak. Aku tak tega melihat bapak, mungkin beliau yang sangat sayang sama ibu, terlihat hari-harinya yang tidak bersemangat. Malam ini kami semua berkumpul di ruang tamu rumah abahku yang sudah direncanakan dan diperintahkan oleh abah sebelumnya. Bapak dan kami, anak-anaknya semua harus berkumpul. Karena malam ini abah berpesan akan ada tamu yang datang mengobati ibu. Lamanya kita mengobrol dan menunggu, akhirnya seseorang pun datang yang disambut abah dengan hikmat, lalu disusul bapak, aku dan yang lainnya. Dari penampilan tamu tersebut, diperkirakan umurnya sekitar 50-an, seperti seorang ustadz. Perawakan tinggi besar, berpakaian khas santri, sejuk, sangat enak dipandang mata. Beliau tidak datang sendiri, yang mungkin itu temannya. Kami pun berbincang-bincang dahulu, menjelaskan apa yang terjadi sama ibu. Lalu mereka pun melihat keadaan ibu yang berbaring lemah di ruangan keluarga. Aku melihat beliau melafalkan doa-doa yang tak ku mengerti sambil sesekali memejamkan mata. Setelah tugasnya selesai, kami pun berkumpul kembali di ruang tamu. Sang ustadz menerangkan tentang penyakit ibu yang menurut kami tidak biasa. Alangkah kagetnya kami semua ketika mendengar apa yang dituturkan dengan jelas. Ini penyakit kiriman, ucapnya berat, yang dimana inilah inti dari semua yang digamblangkan. Dek, hati mana yang tak hancur ketika mendengarnya? Siapa orang yang tega membuat zolim terhadap ibu? Ustadz itu mengatakan satu daerah. Kami semua hanya mendengar dengan perasaan tak menyangka. Termasuk aku sendiri. Ada rasa marah ketika mendengar nama tempat yang disebutkan, yang tak tahu siapa mereka, karena tak diberi tahukan oleh seseorang yang menyimpulkan. Ibu pun hanya terlihat menangis pelan tak berdaya. Ya Allah, aku benar-benar tak tega menyaksikan ini semua. Keesokan harinya, ibu memanggilku yang berada di ruang keluarga, masih dengan keadaan berbaring. Beliau yang ingin sekali berbicara padaku. Doni, ibu minta maaf sama kamu, ucapnya dengan wajah memelas di hadapanku. Ibu tuh ngomong apa sih? Ibu gak pernah buat Doni kecewa sedikit pun, Bu, ucapku sambil memegang tangannya yang lemah. Ibu jangan banyak pikiran apapun, ibu harus semangat untuk sembuh. Ibu menangis mendengar ucapanku. Doni, ini semua salah ibu.
Aku tak tahu apa maksud yang dikatakannya. Namun ketika ibu meneruskan kata demi kata lagi, luka itu kembali. Maafkan ibu, Doni. Ibu terpaksa melakukan itu karena ibu ingin masa depanmu yang lebih baik. Ibu menyuruh Risma untuk pergi dari kamu, menjauhi dirimu, nak. Sudut pandang Risma. Pagi ini aku sudah ada di terminal bus. Habis subuh aku bersiap-siap dari kontrakan. Tekadku sudah bulat untuk mengakhirinya. Semua dari beban hidupku di sini. Aku sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang dipendam hanya seorang diri. Aku harus pulang, ingin segera bertemu kedua orang tuaku dan menceritakan semuanya. Aku memutuskan juga untuk berhenti bekerja daripada aku harus terlalu sakit hati di sana. Dan pasti aku juga akan sulit menghindar dari Doni pacarku. Aku tak mungkin meneruskan hubungan dengannya karena tak ada restu dari ibunya. Tanpa ada yang tahu soal kepulangan aku ke tempat tinggalku, termasuk pacarku Doni. Biarlah dia mencari tahu sendiri, atau mungkin dari ibunya itu yang sudah membuat aku seperti ini. Aku tak mau ada yang tahu kecuali Leni, yang sengaja aku kabari dan langsung berpamitan padanya kemarin. Karena aku harus mengajukan surat resign untuk diajukan ke pabrik, dan sudah kutitipkan berkas itu pada Leni yang sudah aku siapkan semuanya. Syukur aku bisa tiba sampai tujuan dengan selamat. Sesampainya di rumahku, orang tuaku kaget melihatku. Mungkin aku yang mendadak pulang tanpa mengabari sebelumnya. Dan mereka pun sempat khawatir melihat aku pulang yang hanya sendiri, yang mungkin takut terjadi sesuatu di perjalanan. Aku langsung memeluk tubuh ibuku yang terdapat bapak di sampingku. Di situ pula aku menangis hingga sesegukan di hadapan mereka, membuang semua beban di hati yang membuatku sesak selama ini. Aku pun melihat mereka sangat marah ketika mendengar semua ucapan yang aku katakan padanya. Hanya di rumahku ini aku bisa sedikit demi sedikit terobati. Aku selalu mencoba melupakan kenangan pahit yang pernah aku alami dan mencoba juga membuka lembaran baru dan kembali hidup tenang bersama keluarga, terutama dengan putraku. Tak terasa sudah 5 bulan berlalu. Aku sudah mulai pulih kembali dari traumanya, kenangan buruk, dan mencari kehidupan, hal yang baru. Aku pun sudah cukup bahagia di sini. Namun 5 bulan itu pula rumahku kedatangan seseorang yang tidak pernah kami undang, membuat luka itu teringat kembali. Aku benar-benar tak menyangka mereka bisa ada di sini. Mereka adalah keluarga yang membuat hatiku sakit sampai saat ini. Ada perlu apa mereka ke sini? Sampai kapanpun aku tak mau bertemu lagi dengan mereka. Kembali ke Doni lagi. Aku kaget mendengar kejujuran ibu tentang Risma. Ibu mengakui semua kesalahan apa yang diucapkan pada Risma, sehingga Risma terdiam tanpa alasan waktu itu. Dari awal aku memang sudah menyangka, apakah ibu sudah berbicara yang tidak mengenakan pada Risma ketika terakhir dia berkunjung ke rumahku. Sampai akhirnya Risma meninggalkan aku tanpa sebab, tanpa ada kabar sampai saat ini. Aku sempat ingin menanyakan soal itu pada ibu, tapi aku tak punya keberanian sama sekali. Terlebih ibu sendiri tak pernah menanyakan tentang hubunganku dengan Risma. Dan dari situ pula yang membuatku curiga terhadapnya. Maafkan ibu, Doni. Mulutnya memutih, wajahnya pucat, badannya lemah, mata mulai tertutup. Ibu ngedrop kembali. Aku tersungkur di hadapannya. Badanku lemas memeluk tubuhnya. Aku bingung harus berbuat apa lagi. Di belakangku terdengar ramai dengan kepanikan dan terdengar suara Abah yang menyuruh pamanku untuk memanggil Pak Ustadz yang kemarin berkunjung ke rumah ini, yang datang untuk mengobati ibu. Aku maafin ibu, aku lebih takut kehilangan ibu. Beberapa menit menunggu seseorang yang sudah dijemput pun datang, lalu dengan cepat memeriksa ibu yang sedang berbaring, lalu langsung melafalkan doa seperti yang terlihat kemarin. Dan yang lainnya pun tak diam ikut mengaji di samping ibu. Aku menguatkan diri, berusaha ikut juga berdoa, meminta kepadanya ingin segera diangkat penyakit yang dirasa oleh ibu,
dan dikembalikan keadaan sehat seperti sedia kala. Maaf Pak, saran saya kita harus ke rumahnya ya, kalau bisa dengan ibunya juga. Kita bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarganya. Menurut Pak Ustadz, ilmunya sangat kuat yang dikirim kepada ibu, sehingga Pak Ustadz menyarankan hal tersebut yang tak ada cara lain untuk diperbuat. Terlebih itu adalah yang terbaik menurutnya, dan meminta maaf adalah jalan terakhir pengobatan kepadanya. Semoga saja Risma dan keluarganya bisa memaafkan ibu dan memutuskan tindakan buruknya itu. Aku benar-benar tak menyangka keluarga Risma bisa senekat ini. Karena aku masih ingat waktu itu, mereka sangat menyambut baik terhadapku. Apa itu mungkin keluarga Risma sudah teramat sakit hatinya? Tapi apakah tak ada cara lain untuk dilakukan selain harus menzolimi dengan cara mengirim santet pada ibuku? Sangat sesak untuk dipikirkan. Ibuku pun terlihat sedikit bersemangat ketika diajak ke sana. Mungkin ibu yang sangat merindukan kesehatan yang sudah lama tak dirasakannya. Aku yang harus menyertai perjalanan liku ini, karena aku yang mungkin sebab awal kejadiannya, keadaan ibu seperti sekarang. Ya, andai saja aku tak kenal dengan Risma, lalu mencintai, dan andai saja aku mengerti perasaan ibu dari awal untuk menuruti keinginannya waktu itu. Percuma, ini semua sudah terjadi. Sekarang aku hanya boleh fokus untuk kesembuhan ibu. Jangan memikirkan hal yang sudah terjadi. Assalamualaikum, ucapku lalu disusul juga oleh Pak Ustadz, mengucap hal yang sama. Tak ada sautan sedikit pun di balik sana. Tapi aku tak menyerah, karena aku tak mau perjalananku ini malah sia-sia. Beberapa saat kami menunggu, ada seseorang yang datang menghampiri kami. Sepertinya seseorang itu sepulang dari kegiatan di ladang. Terlihat dari alat-alat yang dibawanya. Mungkin sudah masuk waktunya untuk beristirahat, karena jam sudah menunjukkan hampir masuk waktu zuhur. Dia bapaknya Risma. Terlihat beliau menatap sinis ke arah kami. Aku tak tinggal diam, langsung menghampirinya dan hendak mencium tangan kanannya. Bapak, gimana kabarnya? Ucapku lembut. Tangan yang hampir menciumnya, namun beliau menepisnya dengan kasar. Ada perlu apa kalian kesini? Tanyanya berat, dengan wajah menatap kosong. Aku hanya menarik nafas dalam. Aku bingung, alasan apa yang harus aku ucapkan sekarang. Pak Ustadz pun menyuruhku kembali ke tempat keluarga aku menunggu. Pak Ustadz memberi isyarat agar aku memberi waktu untuk Pak Ustadz dan bapaknya Risma hanya berdua. Akhirnya kami pun dipersilakan masuk dan duduk di tikar yang terbuat dari daun pandan kering. Kami semua duduk yang didahului oleh Pak Ustadz, lalu Abah, Ibu, dan yang lainnya. Aku yang paling belakang sambil melihat-lihat keadaan di sekitar rumah ini, yang berharap aku bisa menemukan seseorang yang dulu sempat singgah dan hilang tanpa jejak. Risma, tetap aku tak melihat kemana dia. Tanpa basa-basi, Abah menjelaskan tujuan kami ke sini dengan rangkaian kata demi kata yang menurutku sangat sopan dan baik. Dan disambung oleh bapakku menjelaskan dan mewakili ibu untuk meminta maaf. Yang beberapa kali bapak mengucapkan kata memohon kepada orang tua Risma. Yang terakhir ibuku memaksakan diri untuk meminta maaf kepada orang tua Risma dan mengakui kesalahannya. Yang sebelumnya ibu sempat meminta ingin bertemu langsung dengan Risma dan meminta maaf padanya. Namun mereka menjawab Risma sedang tidak ada di rumah. Tapi perasaanku mengatakan Risma sedang ada di rumahnya. Karena aku tadi sempat melihat anaknya Risma di halaman hendak masuk lewat pintu yang berada di belakang rumah ini. Dan aku mendengar seperti suara Risma di sana dengan suara berbisik. Aku tak bisa memaksa mereka, apalagi melihat keadaan orang tua Risma seperti ini. Kalau adanya pada anak ibu, gimana? Apa ibu tidak sakit hati kalau anak ibu diperlakukan seperti itu? Tanyanya setengah menyentak menatap ibu. Ibuku hanya tertunduk, diam, dan mata yang mulai berembun. Sungguh aku sangat tak berguna di sini, hanya diam, tanpa berbuat apa-apa. Bapaknya Risma pun terhenti dari amarahnya oleh sang istri.
Tangan yang ditahan di depan dada si bapak yang mulai meluap rasa kebencian. Tak luput Pak Ustadz pun ikut menenangkan keadaan di sini, menjadi penengah untuk kami dan sesekali memberikan nasihat kepada orang tua Risma. Namun kebencian dalam diri orang tua Risma sudah melekat, sangat sulit diluluhkan, sehingga kami pulang hanya membawa rasa kecewa. Kami sadar orang tua mana sih yang tega melihat anaknya sakit hati. Tapi haruskah dengan cara ini mereka bertindak? Apalagi harus membalas sakit hati dengan menzolimi, dengan keji. Kurasa itu sangat tidak adil. Terlebih ibuku sendiri mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf. Apalagi kami melakukan perjalanan yang sangat jauh ke sini. Harusnya mereka menghargai sedikit saja. Di perjalanan pulang pun ibu masih menangis. Kami pun pasrah menerima kenyataan yang akan kami jalani hidup ke depannya. 2 minggu setelah kepulangannya kami dari rumah Risma dan kembali ke rumah abahku, ibu mengajak kami untuk kembali pulang ke rumah. Mungkin ibu bosan, tak ada perubahan sedikit pun dengan kesehatannya, dan mungkin sudah rindu akan rumah kecilnya. Dan semenjak ibu ingin tinggal di rumah ini kembali, Indah adikku pun memutuskan untuk menginap sementara. Ingin menemani ibu dan merawatnya, walaupun tidak bersama suaminya karena sibuk bekerja. Ibu sangat senang ketika dibawa lagi pulang ke rumah ini. Walaupun keadaan ibu tak pernah berubah, kata ibu, beliau sudah pasrah dan menerimanya dengan ikhlas. Mungkin ini cara Allah menghapus semua dosa-dosa ibu. 2 hari yang lalu kondisi ibu melemah, tak ada obrolan lagi di antara kami. Sakit, sakit pak, sakit. Itu saja suara yang terdengar. Ucapan ibu lirih, merasakan keluh di setiap waktu. Istighfar bu, istighfar, astagfirullahaladzim. Hanya jawaban itu yang diucapkan oleh kami pada ibu, dan menuntunnya membaca zikir-zikir setiap kali beliau merasakan kesakitan. Sungguh aku tak tega melihatnya. Hari ini sudah mulai menginjak malam, sekitar setengah jam lagi masuk waktu sholat maghrib. Keadaan ibu kembali memburuk, ibu ngedrop lagi. Kami semua berkumpul di ruang keluarga, karena semenjak kondisi ibu memburuk, kami hendak membawanya ke ruangan ini. Bapak, semua putra-putri, abah dan keluarga di sini sudah mengelilingi ibu. Riuh suara orang sedang mengaji di hadapannya. Seseorang yang sedang berbaring lemah tak berdaya di tengahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah bersuara pelan lalu tertunduk, yang sebelumnya sibuk memeriksa kondisi ibu. Bagaikan disambar petir di siang bolong, aku hanya diam mematung. Aku seperti sedang bermimpi. Suara riuh tangis histeris di sekitarku, yang entah suara siapa itu. Bu, ibu, bu. Jelas itu suara Indah di hadapanku yang memeluk tubuh ibu histeris. Ada yang mengusap bahuku dari belakang, entah siapa lagi ini. Sabar ya Don. Aku langsung tersungkur di hadapan ibu, tepat di samping kakinya. Aku tersadar, ternyata ini semua bukan mimpi, ini nyata. Badanku lemas seperti tak bertulang, pikiranku buntu. Tepat masuk pada waktu maghrib, ibu meninggalkan kami, disambut oleh suara azan yang berkumandang di mana-mana, saling bersautan. Ibu pergi dari kami untuk selama-lamanya. Bu, maafin Doni bu. Ucapan yang disambut tangisanku, yang sedikit mengguncang kaki ibu. Aku diangkat menjauh dari tubuh ibu, tapi aku berusaha menolak dan menahan dengan kuat ke tempat asal semula aku terduduk. Namun tenaga mereka lebih kuat daripada aku, dan akhirnya aku pun menyerah, mengikuti arahnya. Aku meninggalkan ibu lalu menjauh dari hadapannya, perlahan dengan terus menatap ke arahnya. Wajah ibu mulai putih memucat, namun terlihat redup padam, teduh seperti ringan sekali ketika dipandang. Mungkin sekarang ibu sudah sembuh dari penyakit yang menyiksa, dan ibu sudah terobati dari perasaan salah yang selalu menghantuinya. Kini ibu sudah pergi dengan tenang, tak ada lagi beban dalam hidupnya.
Aku pun baru menyadari rumah ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang hendak melayat, yang hampir memenuhi seisi rumah ini. Benar-benar aku seperti mimpi. Aku coba bangkit dari dudukku di ruang tamu, bergegas mengambil wudhu di kamar mandi. Niat ingin sholat maghrib yang sempat terlambat, karena waktu sudah mau memasuki azan Isya. Setelah sholat maghrib sudah selesai, aku langsung bersimpuh dalam doa, mengadu kepada Sang Pencipta. Aku yang masih duduk di hamparan sajadah di kamarku. Ya Rob, aku mohon ampun kepadamu. Andai ini pilihan yang terbaik untuk ibu, beri kekuatan besar untukku ya Allah. Jadikan semua kejadian ini hikmah untuk kami. Aku ikhlas ya Allah. Tangisku pecah di dalam ruangan yang tertutup. Sesak yang tertahan dari tadi telah keluar terlepaskan. Ingin rasanya mengistirahatkan badanku sejenak, karena aku pulang dari kerja belum sempat meredakan pikiranku. Aku yang langsung disambut oleh keadaan duka selepas lelahnya bekerja, hingga membuat terkuras semua tenaga. Tapi mata ini sangat sulit terpejam. Aku tak bisa meninggalkan ibu dalam tidurku. Beruntung aku yang kedatangan sahabat-sahabatku, Alek dan teman yang lainnya. Jadi aku merasa sedikit tenang di hati, karena mereka selalu menghiburku, supaya aku lebih tegar menghadapi nasib ini, dan tidak selalu terus menyalahkan diri sendiri. Itu memang benar, tapi aku tak bisa menyalahkan takdir. Sama saja aku menyalahkan Tuhanku sendiri. Keesokan harinya, jenazah ibu pun digotong bersama dalam satu keranda yang tertutup kain hijau yang khas. Hendak disolatkan ke masjid yang jaraknya tidak jauh dari rumahku. Lalu akan meneruskan perjalanan menuju pemakaman setelah selesai melaksanakan salah satu kewajiban tersebut di masjid sana. Aku pun ikut serta menggotong keranda yang mengantar ibu ke tempat terakhirnya, karena aku tak mau sedikit pun melewati proses pelepasan sang pemilik ridho pertama yang sudah tidak bisa lagi untuk dipinta. Bismillah. Ibu mampu menggendongku bertahun-tahun, kenapa aku tidak? Aku juga harus mampu membawa ibu, walaupun hanya di hari terakhirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku tak menyangka nama ibu yang mendahului kami pergi meninggalkan. Semoga amal ibadah ibuku diterima di sisimu ya Allah. Akhirnya proses pemakaman pun sudah selesai. Para takziah pun meninggalkan pemakaman dengan berangsur-angsur pulang ke rumahnya masing-masing. Selamat jalan ibu. 3 bulan, waktu yang bukan sebentar, waktu yang membuat tersiksa, merasakan sakit yang tak biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujimu. Dengan 3 bulan kemarin, ibu mampu sadar dan ikhlas menghadapinya. Sekarang ibu tidak merasa sakit lagi. Aku sayang sama ibu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang sama ibu. Sampai jumpa di surga nanti, Bu. Kami akan selalu merindukanmu. Semoga ibu selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah. Maafkan anakmu ini, Doni. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.